Jangan khawatir, ada monster tua di Bone Flame Protoss. Mereka sudah lama pindah dari Sihai. Su Wubo menanyakan tentang kedua anakmu. Jangan khawatir. Dan jika pepatah kuno mengatakan bahwa para dewa tidak berjarak ribuan mil, setidaknya selir akan menyelamatkan hidup mereka bagaimanapun caranya. Bebas khawatir. Ratu tersenyum, dan Xiao Yan mengangguk lega. Ngomong-ngomong, nafasmu yang terganggu agak aneh. Meskipun itu adalah keabadian kaisar, ia tidak memiliki nafas para dewa. Apakah guru mendapatkannya di alam Suanyin? Sang ratu melihat avatar Xiao Yan, dan ada kilauan di matanya yang indah. Avatar yang muncul di depan ratu saat ini adalah avatar yang diblokir yang diperoleh dari alam Suanyin. Avatar ini hampir sama dengan penampilan Xiao Yan, dan anti-inflamasi. Di antara semua avatar, avatar dengan kemiripan tertinggi dengan Xiao Yan, karena perubah ini juga diubah oleh sinar nafas Murakami, oleh karena itu ia memiliki kemiripan yang tinggi dengan Xiao Yan. Ya, avatar inilah yang pernah ditinggalkan oleh Yang Mulia. Xiao Yan mengangguk, apa yang ditinggalkan Murakami? Itu membuat saya memeriksa dan memeriksa bahwa mata indah ratu tertekuk menjadi bulan sabit. Karena itu, bagaimana perasaan permaisuri? Permaisuri memandang Xiao Yan dengan alis terangkat, dia tampak sangat yakin bahwa Xiao Yan dan permaisuri telah melakukan sesuatu. Misalnya, bagaimana sosok itu dibandingkan dengan tubuh selir? Pada saat ini, sang ratu mengenakan Jinzidi dan Chongsam, mengenakan mahkota yang sederhana dan halus, dan alisnya indah. Bau yang dipancarkan permaisuri Zuxia sama sekali berbeda dengan permaisuri. Terkadang saya merasa bersih dan berdebu, dan terkadang saya merasa genit dan menawan. Wajahnya putih polos, seolah-olah telah dibuat dengan baik, bahkan jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda tidak dapat melihat cacat apapun, garis hidungnya lurus dan indah, bibirnya montok, Anda dapat melihat persimpangan antara menutup mata, dan bulu mata yang begitu indah. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertarik dengan penampilan yang tak tertandingi ini. Permaisuri memiliki perasaan yang tak terlukiskan, dan memberi orang perasaan stabilitas seperti saudara perempuan kerajaan, sedangkan permaisuri tampak seperti wanita yang ringan dan dewasa, tetapi dia bisa melihat pesona campuran dari kepolosan, genit, dan genit dalam gerak tubuhnya. Pesona yang terpancar dari tubuh ratu bersifat anti radang, selalu menggoda dan menawan, seolah dia bisa melihat bayangan setiap istrinya, dan dia tidak bisa menemukan kekurangan apapun dengan sempurna. Menatap ratu untuk waktu yang lama, dewa baru akan muncul lebih bergolak, dan lahir dengan kekuatan pesona. Xiao Yan tidak bisa menahan desahan bahwa permaisuri benar-benar kecantikan terbaik di dunia. Secara alami, ada perbedaan antara wanita dan pornografi. Xiao Yan sedang menghadap permaisuri saat ini, dan dia masih tahu bagaimana mengukur ketika dia berbicara, dan dia harus mengangkatnya tinggi-tinggi ketika harus diangkat tinggi. Bicarakan dengan hati-hati. Permaisuri, dengan hati-hati berbicara tentang kesalahannya, benar-benar berdiri. Lianzu tidak memakai sepatu, putih seperti batu giok, kecil dan indah, diukir seperti batu giok suet. Bagian itu benar, melihatnya seperti ini, sulit untuk melihat bahwa permaisuri benar-benar membuka kancing kerahnya ketika dia mengatakan itu. Sebelum Xiao Yan bisa menghentikannya, permaisuri telah membuka celana dalamnya, dan kesombongannya bahkan lebih siap untuk keluar. Mata ratu yang indah, tatapan William pada Xiao Yan, sepertinya telah jatuh ke dalam madu. Detak jantung Xiao Yan mulai mempercepat tanpa sadar, dia hanya bisa menutup matanya. Pacarnya, Huang Xiaoyan, menutup matanya dan hendak berbicara, tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia merasakan ratu yang hangat berbaring telentang di belakangnya, menghembuskan aromanya. Ingat gumpalan nafas yang ditinggalkan oleh makhluk hidup dalam kecelakaan itu. Berbicara secara logis, tubuh fisik ini juga milik Gu Zongsheng, jadi tidak dianggap sebagai pengkhianatan jika Anda menginginkannya. Dan jangan khawatir, apapun yang terjadi hari ini, aku berjanji akan tutup mulut. Nada lembut ratu bergema di telinga Xiao Yan. Saat ini, Ark telah memasuki formasi teleportasi besar, jadi selama ini,
dapat dijamin bahkan Taiksu tidak akan mengganggunya. Hanya saja Xiao Yan masih memilih untuk berdiri, matanya kesurupan, dia melihat tubuh keton telanjang putih besar dan sempurna milik ratu, itu benar-benar membuat orang tidak tahu bagaimana menolak, bagaimana bisa menolak, bagaimana dia bisa menolak. Karena setelah Huang mencapai seperti ini, Anda dan saya sama-sama tahu bahwa emosi dan keinginan sudah dapat dikendalikan sesuka hati. Saya pikir beberapa hal membutuhkan setidaknya kesepakatan bersama. Xiao Yan berkata dengan getir, saat ini, dia masih memilih untuk menolak. Mengapa detak jantung begitu cepat di Shenzhen? Apakah itu berarti Anda masih tertarik pada saya? Melihatku, permaisuri berkata dengan lembut. Begitu suara itu keluar, Xiao Yan menundukkan kepalanya, tetapi sebenarnya mengangkat kepalanya untuk melihat permaisuri. Ini bukan niat aslinya, tapi dia tidak bisa menolak untuk menghentikannya. Permaisuri melepas congsamnya dan menurunkan tubuhnya yang cantik, dan menarikan rambut peraknya di belakangnya. Dia tidak percaya bahwa dia telah sampai sejauh ini, dan dia masih tidak bisa menggodanya. Xiao Yan tergoda olehnya. Anda benar-benar tidak menyukai permaisuri saya, dia tidak memaksanya untuk tertawa seperti larangan permaisuri, tetapi tiba-tiba berkata dengan suara rendah. Menurutku cinta tidak bisa dipaksakan. Maafkan aku, tapi Xiao Yan dengan tegas menolak ratu. Meskipun ratu cantik, Xiao Yan masih bertekad di dalam hatinya. Melihat penolakan tegas Xiao Yan, sang ratu tetap teguh di hatinya meskipun kecantikannya tak tertandingi. Sebagai seorang pria, bagaimana mungkin dia tidak tergoda? Hanya saja dia mengerti bahwa seharusnya tidak seperti ini sekarang. Permaisuri menatap mata Xiao Yan, kilau di mata indah itu berkedip, lalu dia membalikkan punggungnya, dan begitu dia mengangkat tangannya, dia mengenakan rok panjang dan menempelkannya ke tubuhnya. Tampaknya karma yang ditanam selama bertahun-tahun telah kembali padanya. Ratu tersenyum pahit. Xiao Yan tertegun sejenak, tetapi sang ratu tidak marah, tetapi mengenakan rok panjangnya dan mengecilkan hati. Jika Anda hanya menurut seperti ini, maka itu benar-benar membosankan. Tidak heran Gu Zongsheng mengikuti saya dengan wajah tegas, ternyata perasaan seperti ini, semakin dia tidak bisa mendapatkannya, semakin bergejolak yang dia rasakan. Xiao Yan, suatu hari aku akan membuatmu jatuh cinta padaku. Senyum muncul di wajah ratu, dan kemudian dia penuh percaya diri. Xiao Yan membeku di tempat, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tidak hanya sang ratu tidak mundur meskipun mengalami kesulitan, dia tampaknya semakin energik. Xiao Yan bekerja keras untuk berkultivasi, sementara ratu bekerja keras untuk mengejarnya. Mungkinkah arahnya salah? Omong-omong, bagaimana situasi dengan avatar interrogator asli Anda sekarang? Sang ratu memandang Xiao Yan untuk meredakan suasana, lalu mengganti topik pembicaraan dan bertanya. Karena Anda di sini, lepaskan semuanya dan bunuh mereka sesuka hati Anda. Sai meledak ke mata Xiao Yan, dan semua yang dilakukan Taiksu hanya bisa membuat kebencian Xiao Yan semakin kuat. Hakim asli memiliki darah para dewa di tubuhnya, dan roh primordial bintang 5 bukanlah batasnya. Justru karena inilah Xiao Yan merasa lega untuk membuat pernyataan yang berani. Hakim asli Fei Shen meninggalkan Taiksu sendirian, di kehampaan Laut Barat, ada bintang yang tak terhitung jumlahnya dan Jiekong diserang oleh pelanggaran hukum, dan semua yang dijarah dihancurkan, tidak menyisakan nyawa. Jika mereka begitu tidak berperasaan, maka Xiao Yan akan lebih tidak berperasaan dari mereka. Meskipun Taiksu membanjiri lautan ketiadaan di mana Xiao Yan berada, itu masih terlalu besar, dan tidak mudah untuk secara akurat menangkap jejak Xiao Yan. Dan situasi saat ini adalah Xiao Yan akan menekan Taisu Zaiming lagi. Di lautan ketiadaan, sesosok terbang melintasinya, dengan tali melilit pinggangnya. Perhatikan baik-baik, gambar di tali itu mengejutkan. Puluhan ribu mayat tak dikenal disatukan, tanpa kecuali, semuanya adalah tentara Taiksu yang terbunuh.